Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita awali dengan capaian dari Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuktikan dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni membentuk koperasi desa terbanyak senasional. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam keterangannya pada hari Senin 21 Juli 2025. Khofifah menyinggung Provinsi Jawa Timur menjadi yang terbaik dalam percepatan program Presiden, yakni Koperasi Desa. Selain itu, Khofifah juga menyebut Kopdes Merah Putih juga telah bekerja sama dengan Bulog, Pertamina, serta Pupuk Indonesia dan Pos Indonesia. Khofifah menegaskan bahwa peruntukan Koperasi Merah Putih adalah kebutuhan pangan, seperti sembako, beras, minyak goreng, gula, dan bahan lainnya. Selanjutnya, Khofifah berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mempercepat pembentukan Kopdes Merah Putih. Sementara itu, Solihah, salah satu pedagang, mendoakan agar Kopdes Merah Putih dapat menopang kebutuhan pangan di desanya serta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Koperasi Merah Putih di Jawa Timur, baik desa maupun kelurahan, terbanyak di antara seluruh provinsi di Indonesia, tapi tercepat di antara seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kalau izin Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati, kalau tadi disampaikan hari ini yang sudah siap beroperasi ada 103 secara nasional, maka 23 diantaranya ada di Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan bukan siap tapi sudah. Java TV melaporkan. Masih seputar koperasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih akan menjadi subpangkalan LPG 3 kg. Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil ketika dirinya sedang berada di Jakarta Selasa 22 Juli lalu. Selain menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi subpangkalan, Bahlil juga mengatakan bahwa efektivitas dan produktivitas dari penyerapan LPG di subpangkalan harus tetap diperhatikan. Pernyataan tersebut berkaitan dengan potensi lini bisnis Kopdes Merah Putih yang memuat LPG 3 kg. Presiden Prabowo meluncurkan 80.000 unit Kopdes Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin 21 Juli lalu. Selain itu, dalam Kopdes Merah Putih nantinya, Presiden menyebut bahwa saat ini terdapat bisnis penyalur LPG, penyalur pupuk, penyalur sembako yang telah beroperasi di Kopdes Merah Putih. Prabowo menargetkan bahwa setiap koperasi nantinya akan dilengkapi dengan 2 kendaraan angkut, yakni 1 unit truk pick-up ukuran standar, serta 1 pick-up yang berukuran kecil. Java TV melaporkan. Dari Riau, Menteri Kehutanan memberikan peringatan keras kepada perusahaan dan warga yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Ancaman tersebut disampaikan oleh Menhut saat dirinya berada di kantor pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada Selasa 22 Juli lalu. Juli menyatakan bahwa ia tidak akan pandang bulu dalam menegakkan hukum, baik itu kepada masyarakat maupun perusahaan yang kedapatan membakar hutan di Riau. Selain itu, Raja Juli juga mengingatkan agar semua pihak tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Hal ini dikarenakan mengingat potensi yang akan keluar sangat buruk. Juli menambahkan bahwa BMKG melaporkan tengah berlangsung panas ekstrim selama 10 hari terakhir. Hal ini memicu cuaca kering sehingga lahan menjadi mudah terbakar. Juli mengklaim bahwa koordinasi antar kementerian dan instansi lain sudah sangat baik, yakni koordinasi bersama Polri, TNI, serta BNPB. Java TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki dugaan penyimpangan harga barang dalam penyaluran bansos Presiden pada masa pandemi COVID-19.
Hal tersebut dibenarkan oleh Jubir KPK, Budi Prasetyo, yang mengatakan bahwa penyusutan dilakukan saat memeriksa Direktur Utama PT Winti Nur Aflah atas nama Santi Yusianti pada Jumat 18 Juli lalu. Budi menjelaskan bahwa pengusutan tersebut berdasarkan barang yang disuplai, besaran kuantitas, serta kewajaran harga. Sementara itu, pada hari Rabu 16 Juli lalu, KPK juga mendalami peran operasional dua saksi dalam pemberian paket bansos Presiden untuk penanganan COVID-19. Sebelumnya, KPK pada 26 Juni 2024 mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos Presiden terkait penanganan wabah COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial tahun 2020. Java TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah mempersiapkan produk tekstil dan aparel sebagai komoditas ekspor unggulan menghadapi tarif tinggi dari Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Airlangga saat dirinya berada di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa 22 Juli lalu. Dalam keterangannya, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong produk tekstil, furnitur, sepatu, dan aparel. Selanjutnya, Airlangga menyebut bahwa tarif impor 19% yang disepakati pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia sudah final. Airlangga menyebut bahwa langkah Indonesia berikutnya adalah optimalisasi komoditas yang berdaya saing untuk diekspor ke Amerika Serikat. Airlangga menyebut bahwa tarif impor sebesar 19% yang disepakati antara Indonesia dan Amerika Serikat jauh lebih rendah dari anggota negara ASEAN lainnya. Java TV melaporkan. Dari Istana Negara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik lebih dari 2.000 perwira TNI dan Polri dalam upacara prasetya perwira di Istana Negara. Upacara yang berlangsung khidmat ini menjadi simbol dimulainya pengabdian generasi muda dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Pada Rabu 23 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik sekitar 2.000 taruna dan taruni lulusan Akademi Militer dan Kepolisian menjadi perwira TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 56 tahun 2025 untuk TNI dan nomor 57 tahun 2025 untuk Polri. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses ini merupakan tonggak awal bagi para perwira muda untuk mengemban tugas negara dengan dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme. Dari total 2.000 yang dilantik, terdiri atas 827 perwira Akmil, 433 AAL, 293 AAU, dan 447 Akpol. Pemerintah juga menganugerahkan penghargaan Adi Makayasa kepada 8 taruna-taruni terbaik dari masing-masing akademi. Mereka dipilih berdasarkan penilaian akademik, jasmani, mental, dan kepemimpinan. 3 di antara penerima Adi Makayasa diketahui merupakan putra anggota Polri sebagai bukti regenerasi pengabdian yang terus berlanjut. Upacara ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pangap, Kapolri, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPR Puan Maharani. Upacara Prasetya Perwira 2025 meneguhkan komitmen pemerintah dalam mempersiapkan pemimpin TNI Polri yang siap melayani negara. Java TV melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat.
Kecelakaan melibatkan truk box, minibus, dan sepeda motor di Bandung Barat, mengakibatkan 8 orang terluka dan kemacetan parah. Insiden terjadi pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sebuah truk box yang melaju dari arah Cisarua ke Cimahi tiba-tiba hilang kendali dan menabrak 2 kendaraan yang berada di depannya, sebuah minibus dan sepeda motor. Truk dilaporkan mengangkut perlengkapan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Akibat tumpukan 3 kendaraan, Jalan Kolonel Masturi sempat terputus dari 2 arah dan proses evakuasi memerlukan kren khusus mengingat bobot kendaraan yang berat. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi, AKP Yuda Satyo Raharjo, memastikan ada 8 korban luka yang telah dievakuasi ke 2 rumah sakit terdekat, yaitu RSUD Cibabat dan RS Mitra Kasih Cimahi. Hingga saat ini, belum ada korban meninggal yang dilaporkan, namun penyelidikan masih terus berlangsung. Polisi juga masih menguji kemungkinan kerusakan teknis, termasuk dugaan remblong, sebagai penyebab utama kecelakaan. Java TV melaporkan. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2025, Kemendikdasmen mencatat rekor muri untuk pelaksanaan senam pagi ceria dengan peserta anak-anak terbanyak secara serentak di seluruh Indonesia. Pada Rabu 23 Juli 2025, lebih dari ratusan ribu anak dari berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia melakukan senam pagi secara serentak dalam kegiatan Senam Pagi Ceria. Acara ini menjadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional dan sukses mengantarkan Kemendikdasmen meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Penghargaan diserahkan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti di SD Islam Ruhama Lab School of UHAMKA Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Menurut Menteri Abdul Mukti, capaian ini tidak lepas dari kolaborasi antara tenaga pendidik, orang tua, dan komunitas pendukung yang turut mensukseskan pelaksanaan senam di seluruh penjuru tanah air. Mendikdasmen juga mengingatkan orang tua untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak, mengingat semakin tingginya kecanduan terhadap gawai di kalangan keluarga. Mengusung tema Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045, kegiatan ini menjadi wujud komitmen untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing sejak dini. Karena itu maka dalam kesempatan Hari Anak Nasional tahun 2025 ini kita bersama-sama berusaha agar anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada, apapun keadaan ekonominya, apapun sukunya, mereka semua adalah anak-anak Indonesia hebat. Anak-anak Indonesia adalah harapan bangsa. Anak-anak adalah mereka yang akan tidak hanya melanjutkan perjuangan kita, para orang tua, tapi mereka yang juga akan menyempurnakan apa yang menjadi cita-cita kita sebagai orang tua dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Kita berusaha bagaimana agar anak-anak ini tumbuh ceria, bergembira, dan senantiasa memiliki asa dan cita yang tinggi untuk mereka mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Java TV melaporkan. Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bidang ekonomi dengan fokus pembahasan reformasi fiskal dan pengendalian defisit dalam RAPBN 2026. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan para Menteri Ekonomi di Istana Merdeka pada Selasa pagi 22 Juli 2025. Dalam rapat ini, Presiden menerima laporan terkait progres pembahasan APBN 2026 yang saat ini tengah berjalan di DPR RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir dalam rapat menjelaskan, Presiden memberikan arahan strategi secara komprehensif. Fokus rapat meliputi reformasi penerimaan negara,
efisiensi belanja, hingga strategi pengendalian defisit anggaran agar tetap berada dalam batas yang sehat. Presiden juga menegaskan bahwa APBN harus tetap berfungsi sebagai instrumen counter-cyclical, menjaga kepercayaan pasar, dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, Prabowo meminta agar reformasi regulasi dipercepat untuk menyederhanakan izin, menarik investasi, dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Sri Mulyani menyatakan hasil akhir kerangka APBN 2026 akan disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus mendatang. Java TV melaporkan. Dari dunia internasional, Amerika Serikat mengumumkan pengunduran diri dari keanggotaan UNESCO. Langkah ini diambil pemerintah Presiden Donald Trump sebagai protes atas apa yang mereka sebut sebagai bias anti-Israel di dalam lembaga PBB tersebut. Amerika Serikat secara resmi mengumumkan keluarnya dari UNESCO, badan PBB yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, keputusan ini diambil setelah peninjauan selama 90 hari yang dimulai sejak Februari 2025 atas instruksi Presiden Trump. Dalam pernyataannya, Washington menilai UNESCO telah mempromosikan agenda yang dinilai memecah belah dan tidak sejalan dengan nilai serta kepentingan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga menyoroti pengaruh Tiongkok di dalam lembaga tersebut, yang dituding digunakan untuk mendorong standar global yang menguntungkan kepentingan Beijing. Langkah ini mengulang keputusan serupa di masa Presiden Ronald Reagan tahun 1984 dan juga pada masa jabatan pertama Donald Trump tahun 2017. Presiden Joe Biden pernah memulihkan keanggotaan Amerika Serikat di UNESCO pada 2023, namun keputusan tersebut kini dibatalkan kembali. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay mengungkapkan kekecewaannya, namun menegaskan bahwa lembaganya tetap berkomitmen melawan antisemitisme dan menghargai warisan semua bangsa. Israel yang telah keluar dari UNESCO sejak 2019 memberikan dukungan penuh terhadap langkah Washington. Sementara itu, Tiongkok mengingatkan Amerika Serikat agar tidak memperburuk polarisasi di dalam lembaga internasional tersebut. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Hefatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.